Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 235. Mungkinkah paman tampan itu adalah paman Olsen? Mendengar hal itu, Keira segera membuka kotak besar itu. Di dalam kotak besar itu ada kotak kecil indah yang diikat dengan pita, jelas dimaksudkan untuk seorang wanita. Keira membuka kotak kecil itu dan menemukan di dalamnya tas tangan mewah dari merek yang sama. Dia menghela napas lega, merasa dia telah berpikir terlalu banyak. Berapa besar kemungkinannya? Ponselnya bergetar. Saat dia memeriksanya, dia melihat pesan dari Alice. Apakah kamu sudah menerima hadiah dari Paman Olsen? Bisakah kamu meluangkan waktu untuk menemuinya? Keira berpikir sejenak. Bunga kemarin, tas tangan hari ini, apakah mereka akan terus mengirim barang jika dia masih mengabaikannya besok? Dia membalas pesan itu. Katakan pada Tuan Olsen aku tidak marah, aku hanya merasa tidak perlu bertemu. Ketika Alice menerima pesan itu, ia segera menyampaikan kata-kata Keira kepada Paman Olsen. Setelah mendengarnya, Paman Olsen terdiam beberapa saat, dan akhirnya, dia hanya mendesah pelan. Lupakan saja, tidak perlu bertemu lagi. Aku akan kembali ke Clans lusa. Baiklah, Alice kemudian bertanya, tapi Paman Olsen, bukankah teman dekatmu mengatakan mereka akan mengirim perhiasan? Kenapa kamu malah mengirim tas? Paman Olsen mendesah. Perhiasan itu terlalu mahal, Nona Jody tidak akan menerimanya. Perhiasan mewah merek tersebut bernilai ratusan ribu hingga jutaan. Paman Olsen merasa memberikan barang-barang seperti itu terlalu berlebihan, jadi ia memilih tas yang harganya puluhan ribu dolar. Lagi pula, wanita menyukai semuanya sama saja. Paman Olsen juga merasa bahwa kegigihannya untuk menemuinya sungguh tidak masuk akal, dia tidak dapat memahami tekad yang tidak dapat dijelaskan ini untuk menemuinya. Saat ia tengah merenung, teleponnya bergetar karena ada pesan dari sahabatnya. Wanita muda itu menulis, Paman tampan, apakah Anda sudah menenangkan teman muda Anda? Paman Olsen tersenyum dan menjawab, ya. Lusa, aku akan kembali ke Clans, jangan lupa janji makan malam kita. Wanita muda itu berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan lupa, aku sudah bicara dengan ibuku, dan aku akan mengajaknya, agar kamu bisa melihat seperti apa ibu terhebat di dunia. Paman Olsen tersenyum, menggodanya. Baiklah, kita lihat apakah ibumu lebih baik dari ibuku. Keira tidak mengembalikan tas tangan itu. Barang yang bernilai puluhan ribu dolar tidak perlu dikembalikan. Dia dengan santai melemparkannya ke samping dan sarapan bersama Lois. Sarapan hari ini terdiri dari kue-kue yang lezat. Lois mengambil sepotong pai apel untuknya. Keira menggigitnya, dan matanya langsung berbinar. Enak sekali, benar-benar. Lois tersenyum, mencondongkan tubuhnya, dan memakan sisa separuh pai dari piringnya, lalu menatap bibirnya sambil tersenyum. Memang lezat. Keira tercengang. Dia merasa seperti sedang diejek. Tampaknya sejak tadi malam, lelaki ini menjadi lebih berani. Keira segera memasukkan sepotong pai lagi ke dalam mulutnya, menggigitnya dengan ganas, namun dia tidak sadar bahwa apa yang dianggap sebagai ekspresi ganas, bagi Lois, justru penuh dengan kecerahan yang mempesona. Nyonya Horton tua bersendawa di samping mereka, merasa kenyang karena pasangan itu menunjukkan kemesraan di depan umum. Setelah makan, Lois menoleh ke Keira dan berkata, saya perlu ke kantor untuk mengurus beberapa urusan. Saya akan kembali untuk makan siang dan bisa bekerja dari rumah di sore hari. Keira tahu bahwa dia secara sukarela membagi jadwalnya dengannya. Dia mengangguk sambil tersenyum. Lois berbalik untuk pergi, tetapi pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Nada dering itu membuat jantung Keira berdebar kencang, firasat buruk segera menyergapnya. Lois mengeluarkan teleponnya, melihat bahwa itu adalah panggilan dari Tom, dan ekspresinya langsung membeku mendengar apapun yang dikatakan di ujung sana. Melihatnya berdiri diam, Keira segera mendekatinya, alisnya berkerut karena khawatir saat dia bertanya, apa yang terjadi? Lois mengatupkan rahangnya, wajahnya sehitam air yang merenung, rasa lega yang muncul setelah melepaskan tekanan dan beban tak kasat mata sejak malam sebelumnya tiba-tiba lenyap. Kelegaan sesaat itu terasa bagai gelombang air laut, menyerangnya sekali lagi. Seolah tenggelam, dia menggenggam erat tangan Keira dan berkata perlahan, Madeleine melompat dari gedung. Di rumah sakit, di dalam ruang gawat darurat, Madeleine terengah-engah,
tubuhnya berlumuran darah. Dokter dan perawat datang silih berganti sambil membawa banyak kantong darah. Keira berdiri bersama Louis di luar ruang operasi, keduanya menatap wanita di ranjang rumah sakit. Lengan dan kakinya yang kurus menjulur keluar, kulitnya pucat, dan tubuhnya penuh dengan banyak luka lecet. Dengan kerusakan internal, dia terus-menerus berdarah. Setelah perhitungan kasar, Keira menemukan bahwa tubuh Madeleine telah melalui 4 transfusi darah lengkap. Dia melompat dari lantai 10 rumah sakit jiwa, dan saat dia dibawa ke ruang gawat darurat, dia sudah berhenti bernapas. Pemberitahuan kondisi kritis telah dikeluarkan 4 kali. Sebelumnya, Keira mengira Madeleine bersikap melodramatis dengan puasa dan percobaan bunuh dirinya, semuanya hanya untuk mengancam Louis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tanpa Louis, Madeleine benar-benar tidak ingin hidup lagi. Dia melihat ke arah Louis lagi. Wajah lelaki itu tetap dingin, tatapannya terpaku-kaku pada orang di ranjang rumah sakit, matanya berkedip-kedip dengan emosi yang mendalam dan kompleks, membuat Keira mustahil untuk memahami pikirannya. Louis sebenarnya telah meramalkan hasil ini ketika dia membuat keputusan itu sehari sebelumnya. Dia sangat menyadari masalah psikologis Madeleine yang serius. Itu bukan kebohongan, tetapi mengetahui dan melihat secara langsung adalah dua hal yang berbeda. Madeleine yang lemah di ranjang rumah sakit mengingatkannya pada masa kecilnya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa ketika para pedagang itu menangkapnya, niat mereka bukanlah untuk menjualnya, tetapi mereka telah mengambil uang dari cabang pertama keluarga itu untuk membunuhnya. Oleh karena itu, makanan yang mereka siapkan untuknya selalu beracun. Dia tidak berani memakannya. Anak-anak lain yang kelaparan mau makan dengan patuh, tetapi dia tidak. Anak-anak lain menganggap dia sombong, tidak sadar bahwa dia tidak bisa makan. Dia baru berusia 9 tahun. Dia kelaparan hingga larut malam, terlalu lapar untuk tidur. Dia merasa seperti berada di ambang kematian karena kelaparan. Bahkan di tengah malam, dia melihat seekor kucing hitam melompat ke dalam ruangan, matanya yang gelap menatapnya. Dia sepertinya teringat sebuah buku dongeng yang menyebutkan kucing hitam adalah pertanda kematian, bahwa mereka akan memakan jiwa seseorang setelah kematian. Menatap murid-murid itu, dia merasakan ketakutan yang nyata. Dia tidak ingin mati, dia masih memiliki neneknya. Saat itulah pintu berderit terbuka, dan sesosok tubuh mungil menyelinap masuk. Ia mengusir kucing hitam itu dan mengeluarkan sepotong roti dari sakunya. Katanya, "Kakak, jangan kelaparan lagi. Makanlah ini." Begitu seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Kelangsungan hidupnya di tangan para pedagang manusia bukan hanya karena bantuannya pada akhirnya, tetapi juga karena pemberian makan rahasianya selama 3 bulan itu. Hutangnya padanya jauh lebih besar dari sekedar nyawanya. Louis mengepalkan tangannya erat-erat. Kepala rumah sakit jiwa itu mendekat, meminta maaf sambil menundukkan kepala. "Tuan Horton, maafkan saya." Nona Davis berkata bahwa dia telah menyadari bahwa dia tidak bisa bergantung pada seorang pria dan harus bergantung pada dirinya sendiri, kemudian dia pergi tidur. "Kami tidak berani lengah, tetapi perawat shift malam itu tertidur sejenak. Ketika dia membuka matanya, tidak ada seorang pun di ruangan itu, jendelanya terbuka, dan tirainya berkibar tertiup angin." Saat kepala rumah sakit mengucapkan kata-kata ini, dia melihat wajah Louis yang pucat dan langsung terdiam. Rahang Louis mengatup rapat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Apakah ini salahku?" Keira tahu bahwa dia tenggelam dalam rasa bersalah. Namun dia tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Secara naluriah, dia berkata, "Kamu tidak bisa disalahkan. Aku juga pernah menyelamatkan seorang kakak laki-laki." Louis menatapnya. "Kakak apa?" Bab 236. Louis tahu Keira mencoba menghiburnya, jadi ia menuruti dan mengalihkan topik pembicaraan. Keira kemudian memulai, "Saya juga diculik ketika saya masih kecil dan dikurung bersama kakak laki-laki saya." "Diculik?" Louis sedikit terkejut. "Berapa umurmu saat itu?" Keira hendak menjawab, tetapi Madeleine tiba-tiba terbatuk, dan tubuhnya mulai berputar. "Oh tidak, darah telah memasuki trakea. Segera lakukan torakotomi darurat." Madeleine diberi pemberitahuan kondisi kritis kelima. Perhatian Louis segera teralihkan, dan sekali lagi, ia menatap tajam ke arah ranjang rumah sakit. Keira tidak lagi punya pikiran untuk membicarakan masa lalu. Sulit untuk mengatakan berapa lama waktu telah berlalu. Mungkin sudah 3 jam atau mungkin 5 jam, tetapi Madeleine akhirnya berhasil disadarkan.
Ketika dokter mengatakan tidak ada bahaya langsung terhadap nyawanya, Keira menghela napas lega. Dia menoleh dan melihat tangan Louis yang terkepal perlahan mengendur. Keira dengan lembut menepuk punggung tangannya untuk menenangkannya. Louis selalu tersenyum kecut. Madeleine mengalami patah tulang di sekujur tubuhnya, dan organ-organ dalamnya juga pecah di banyak tempat. Ketika ia didorong keluar dari ruang operasi, ia tampaknya mulai merasakan kembali, meskipun ia tidak sadarkan diri, ia mengayunkan lengannya dan berteriak, "Louis." Gerakannya yang meronta-ronta membuat dokter dan perawat tidak mungkin meneruskan pemasangan infus. Dokter itu memegang tangannya, tetapi dia terus memanggil, "Kakak." Dia berusaha keras untuk meraih sesuatu. Dokter itu berkata dengan nada mendesak, "Tuan Horton, kita harus menenangkannya atau kita tidak akan bisa menyelamatkan nyawa yang baru saja kita bawa kembali." Louis menatapnya lama sekali dan akhirnya melangkah maju. "Aku di sini." Madeleine yang gelisah segera menjadi tenang, tampaknya merasakan suaranya dan tanpa sadar meraih tangan Louis. Louis mencoba menarik tangannya, tetapi Madeleine langsung mengerutkan kening. "Kakak." Kata-kata itu mengingatkannya pada gadis kecil yang meringkuk dalam pelukannya hingga tertidur saat mereka masih anak-anak. Louis berhenti sejenak. Dokter di sampingnya segera membuat gerakan memohon. "Tuan Horton, kami baru saja menyelamatkannya dari tangan kematian." Louis mengatupkan rahangnya dan melirik Keira. Matanya menunjukkan keraguan dan konflik. Keira mengepalkan tangannya lebih erat. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia melihat Louis menemani Madeleine ke ICU bersama dokter. Keira berdiri di luar ICU, melihat ke dalam melalui pintu kaca. Dia dan Louis hanya berjarak beberapa meter, tetapi pintu kaca itu seolah mengisolasi mereka satu sama lain. Dokter dan perawat bolak-balik, memeriksa tanda-tanda vital Madeleine setiap setengah jam. Louis tidak dapat mendengar percakapan luar, tetapi Keira dapat mendengar sekelompok dokter spesialis sedang berdiskusi. "Ini adalah keajaiban medis bahwa kami mampu menyelamatkan hidupnya. Masalahnya adalah Tuan Horton bersedia mengeluarkan uang. Dia sudah menerima 4 kali transfusi darah, dia beruntung masih hidup. Ada satu titik pendarahan yang tidak dapat kami temukan, dan pada akhirnya, kami berhasil menebaknya, tetapi untungnya tebakan kami benar. Namun, meskipun nyawanya terselamatkan, dia akan mengalami cacat seumur hidup. Saya tidak mengerti mengapa dia tega melakukan hal ini pada dirinya sendiri. Kamu baru saja datang untuk konsultasi dan tidak mengerti. Dia dibawa dari rumah sakit jiwa sebelah, aku mendengar dari dokter yang merawatnya." Dokter itu melihat sekeliling dan kemudian berkata, "Dia mengalami depresi berat, dan dia tidak bisa bertahan hidup, tidak peduli berapa banyak obat yang diminumnya. Tampaknya satu-satunya harapannya untuk hidup adalah Tuan Horton, tetapi Tuan Horton sekarang sudah menikah dan tidak berencana untuk menemuinya lagi, jadi dia mencoba bunuh diri." Orang-orang di dekatnya segera bertanya dengan rasa ingin tahu, apa hubungannya dengan Tuan Horton. Mereka disebut-sebut sebagai sepasang kekasih. Tuan Horton telah merawatnya selama 5 atau 6 tahun, dan sebelumnya mereka pernah berada di luar negeri. Apa, jadi Tuan Horton sekarang sudah jatuh cinta pada orang lain? Punya pacar yang punya penyakit mental, siapa sih yang bisa tahan terus-terusan? Wajar saja kalau dia bisa move on. Tapi tetap saja rasanya agak tidak berperasaan. Bagaimanapun, dialah satu-satunya harapan pasien. Begitu dia putus dengannya, pasien tidak tahan lagi. Tuan Horton sudah menikah di depan umum, bukan? Mengapa pasien tidak bisa menerimanya sekarang? Saya bertanya kepada dokter yang bertugas, dan tampaknya Nyonya Horton tidak senang karena Tuan Horton mengatakan kepada pasien bahwa dia tidak akan menemuinya lagi, dan itulah sebabnya dia sangat marah dan melompat dari gedung. Keadaannya saat dibawa ke sini sungguh tidak tertahankan untuk dilihat. Sekelompok orang mengobrol sambil berjalan pergi, menuju bangsal lain untuk melanjutkan ronde mereka. Akan tetapi, kata-kata itu membuat Keira menegangkan rahangnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia mengerti Louis. Dia telah memilihnya daripada Madeleine, yang mana hal itu sangat menyentuh hatinya. Tapi sekarang, bukan hanya tentang dia, bahkan melihat Madeleine terbaring di tempat tidur rumah sakit sudah cukup untuk membuat jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Itulah hidup. Baru kemarin, dia masih hidup dan berdebat dengannya, dan hari ini, hidupnya tergantung pada seutas benang. Tapi apakah janji masa kecil benar-benar sepenting itu? Apakah Louis seharusnya membiarkan satu janji saja dapat menghancurkan seluruh hidupnya? Keira tiba-tiba teringat pada
kakak laki-laki itu. Situasinya dengan kakak laki-laki itu sebenarnya cukup mirip dengan situasi Louis dan Madeleine. Saat itu, dia telah menyelamatkan kakak laki-laki itu, dan dia telah berjanji untuk menikahinya dan membawanya pulang ke keluarganya. Namun selama bertahun-tahun, kakak laki-laki itu tidak pernah datang menemuinya. Namun, kata-katanya memang menjadi satu-satunya harapannya untuk tetap hidup setelah dia kembali ke rumah. Baru setelah beranjak dewasa ia mengerti bahwa mengandalkan orang lain tidak akan pernah sebanding dengan mengandalkan diri sendiri. Sekarang dia baik-baik saja, jadi dia melanjutkan hidup. Jika dia sedikit lebih lemah atau tidak cukup kuat, mungkin seseorang jika tidak berada di posisinya tidak akan berhasil, kan? Dia menundukkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Suara Louis tiba-tiba terdengar. Keira mendongak dan melihat Louis sudah muncul di hadapannya tanpa dia sadari. Pria itu tampak lelah, dengan ekspresi tak berdaya di matanya. Keira tidak ingin menekannya dengan hal-hal seperti, kamu berjanji kemarin bahwa kamu tidak akan menemuinya lagi. Dia tidak pernah menjadi tokoh pahlawan yang menyedihkan dalam sebuah cerita. Keira berkedip lalu tiba-tiba berkata, aku sedang memikirkan anak laki-laki yang lebih tua yang aku selamatkan saat aku masih kecil. Louis duduk di sampingnya. Bagaimana dengan dia? Keira tersenyum. Aku ingat dia bilang akan menikahiku dan bahkan memberiku tanda pernikahan. Tapi aku tidak membutuhkannya lagi, haruskah aku mengembalikannya padanya? Louis terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, tanda apa? Keira berkedip, dulu waktu aku masih kecil, aku tidak mengerti. Baru setelah kembali ke rumah kali ini aku menyadari benda itu tampak sangat berharga. Mungkin itu pusaka keluarga atau semacamnya. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan cincin giok yang masih terawat baik dari sakunya. Bab 237. Keira tidak tahu nilai cincin giok itu sebelumnya. Karena takut Poppy akan membuang atau menjualnya setelah menemukannya, dia selalu menyembunyikannya secara diam-diam. Baru ketika dia mengeluarkannya kali ini dia menyadari bahwa cincin giok itu, yang telah menghiburnya semasa kecil, tampaknya sangat berharga. Keira, bagaimanapun juga, hanya memiliki sedikit kontak dengan barang-barang seperti itu, jadi dia tidak begitu mengetahui nilai barang-barang tersebut dan ingin Louis melihatnya untuknya. Tetapi saat dia mengangkat cincin giok itu, suara melengking dari monitor detak jantung terdengar dari kamar rumah sakit. Louis tiba-tiba berdiri dan bergegas memasuki ruangan. Ia tidak perlu meminta bantuan, karena para dokter dan perawat telah tiba dan sekali lagi mencoba menyadarkan Madeleine. Louis melihat dengan cemas. Keira masih memegang cincin giok di tangannya, memperhatikan Louis dengan tenang untuk waktu yang lama, hingga akhirnya dia berdiri dan berjalan keluar. Sungguh canggung baginya untuk tinggal di sini mengingat statusnya. Namun, dia tidak pergi jauh. Dia hanya tinggal di luar rumah sakit, berkeliaran tanpa tujuan. Entah bagaimana, dia menemukan dirinya di depan titik pengambilan layanan kurir. Keira berhenti sebentar. Dia menatap cincin giok di tangannya lagi lalu melangkah masuk ke toko. Kantor kurir itu kebetulan adalah perusahaan yang menggunakan namanya. Kurir itu mengenalinya dan langsung berseru kaget, "Bos, apa yang membawamu ke sini?" Selama bertahun-tahun, Keira jarang mengelola perusahaan perbaikan dan kurir ini, tetapi dia ingat semua karyawan lama. Mendengar ini, dia berkata, "Saya ingin mengirim sebuah paket." Keira mengeluarkan cincin giok itu, meminta kurir untuk memberinya sebuah kotak, dan setelah membungkusnya dengan beberapa lapis, dia berpikir sejenak, apakah kamu punya kertas dan pena? Ya, kurir itu berbalik dan membawakannya kertas dan pena. Keira kemudian menulis catatan pendek. Kakak yang terhormat, saya harap surat ini tidak mengganggu Anda. Saya tidak tahu apakah Anda masih mengingat saya juga tidak tahu apakah Anda telah mencari saya selama bertahun-tahun ini. Aku menulis surat ini untuk memberitahumu bahwa kamu tidak perlu mencariku lagi. Janji-janji masa kecil tidak perlu diingat, aku sekarang sudah menikah dengan suami yang penuh kasih dan menjalani kehidupan yang tenang, jadi tidak perlu khawatir. Cincin giok ini tampaknya luar biasa dan pasti merupakan barang yang sangat penting bagimu, jadi aku mengembalikannya kepadamu. Keira menulis surat ini karena Louis. Dengan menempatkan dirinya pada posisi orang lain, jika kakak laki-laki itu seperti Louis dan memiliki seseorang yang disukainya sekarang, apakah ia juga akan berjuang dengan perasaannya seperti yang dialami Louis?
Dia berinisiatif menulis surat untuk memberitahukan keadaannya saat ini, sekaligus berupaya mengakhiri hubungan itu. Tetapi setelah menulis surat itu, dia tiba-tiba merasa agak enggan melepaskannya. Setiap kali Poppy memukulinya saat ia masih kecil, membuatnya merasa tidak sanggup bertahan hidup. Ia akan teringat pada kakaknya yang telah berjanji akan datang menjemputnya. Setelah berpikir sejenak, Keira menambahkan beberapa baris lagi pada surat itu. Ngomong-ngomong, aku tidak punya nama waktu kecil, tapi sekarang aku punya. Namaku Keira, dan nomor teleponku 18.889. Kalau kamu datang ke Oceanion, aku akan mentraktirmu makan siang. Setelah menambahkan baris-baris tersebut, dia memasukkan surat dan cincin giok yang dibungkus rapi itu ke dalam sebuah kotak, melapisinya dengan busa, lalu menyerahkannya kepada kurir. Kurir itu mengambilnya dan bertanya, "Bos, ini mau dikirim kemana?" Keira kemudian tersenyum. Nomor 76 Glow Road, Glow Village, Cloud Town. Saat dia mengucapkan alamat itu, dia kembali merasa mungkin dia terlalu banyak berpikir. Mungkin cincin giok itu tidak bernilai banyak uang. Lagi pula, rumah nomor 76 di desa bukanlah rumah keluarga kaya, bukan? Kurir itu lalu bertanya, siapa nama penerimanya? Keira berpikir sejenak. Waktu itu anak laki-laki itu tidak memberitahukan namanya, dia hanya mengatakan bahwa dia adalah anggota keluarga itu, dan dia adalah anak kelima di antara saudaranya. Siapa nama belakangnya? Dia sepertinya sudah menyebutkannya, tapi Keira tidak bisa ingat pada saat ini. Sambil mengerutkan kening, dia tiba-tiba teringat bahwa anak laki-laki itu pernah berkata, kakak-kakekku mengatakan kepadaku bahwa aku terlalu keras kepala, jadi dia menjulukiku si keras kepala 5. Keira kemudian berkata, tulis saja itu, Stubborn 5, atau si keras kepala 5. Namun, ekspresi kurir itu tidak berubah sama sekali. Keira bertanya, bukankah nama itu aneh? Kurir itu terkekeh. Itu masih biasa. Anda sudah tidak menjadi kurir selama bertahun-tahun, jadi Anda tidak tahu betapa anehnya nama-nama yang orang-orang buat untuk diri mereka sendiri ketika mereka berbelanja online. Suatu kali, ada seseorang yang bernama Ayahku. Ketika Anda menelepon mereka, Anda harus bertanya, halo, bolehkah saya berbicara dengan ayahku? Pekerjaan kurir ini bahkan menurunkan jabatan saya satu generasi. Kepada siapa Anda mengeluh tentang hal itu? Keira menahan tawa, lalu setelah berpikir sejenak, dia berbicara lagi. Bagaimana dengan ini? Kamu sendiri yang akan mengantar paket itu untukku. Cincin giok itu rapuh, jadi berhati-hatilah. Saat ia masih kecil, Glow Village tampak sangat jauh, tetapi sebenarnya hanya berjarak 5 atau 6 jam perjalanan. Nilai dari cincin giok itu tidak jelas, rasanya lebih meyakinkan untuk mengirimkannya kepada seseorang secara langsung. Kurir itu berkata, baiklah, saya akan segera ke sana dan memastikannya sampai ke penerima. Saya sangat menghargai itu. Setelah melihat kurir itu pergi, Keira tidak kembali ke rumah sakit, sebaliknya, dia hanya mengirim pesan kepada Louis dan kembali ke kediaman Horton. Saat dia masuk, dia melihat Tuan Horton mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya Horton tua. Wajah Tuan Horton diwarnai kengganan. Kakak ipar, kamu harus jaga diri baik-baik. Aku masih menunggumu pulang untuk melakukan doa untuk leluhur pada tahun baru. Nyonya Horton tua mengangguk. Tentu, tidak masalah. Setelah itu, dia melihat Keira dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, di mana bocah nakal itu? Bukankah dia bilang akan datang untuk mengantar paman buyutnya yang kedua hari ini? Keira tersenyum mendengar ini. Mungkin ada masalah yang mendesak. Nyonya Horton tua mendengus. Masalah mendesak apa yang lebih penting daripada paman buyutnya yang kedua? Namun, Tuan Horton tertawa. Kakak ipar, jangan berkata begitu. Louis sekarang bertanggung jawab atas seluruh grup Horton, jadi dia orang yang sangat sibuk. Anak itu patuh, jadi dia jelas tidak bermaksud tidak sopan, pasti ada masalah penting yang membuatnya menundanya. Lagi pula, mengapa kau begitu formal padaku? Kita adalah keluarga. Jika kau merindukanku, pergilah dengan menginjak pedal gas. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke mobilnya. Keira membantu Nyonya Horton tua untuk maju beberapa langkah. Nyonya Horton melambaikan tangannya. Hati-hati saat mengemudi. Tidak perlu terburu-buru. Dipahami. Setelah itu, Tuan Horton menoleh ke arah Nathan dan Oliver, ekspresinya berubah serius. Kalian harus berperilaku baik, mengerti?
Nathan mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Oliver berkata sambil tersenyum, "Baiklah, paman kedua. Jangan khawatir." Baru pada saat itulah Tuan Horton mengalihkan pandangan ke kejauhan lagi, sambil mendesah pasrah tak berdaya. Sebenarnya, dia ingin memberikan beberapa nasihat lagi kepada Louis, mengingat dia telah mengawasinya selama beberapa tahun ketika dia masih muda, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Mengenai penyakit wanita tua itu, di awalnya disesatkan oleh Oliver agar salah memahami situasi antara Louis dan istrinya. Dia bertanya-tanya apakah bocah nakal itu marah padanya atas hal ini, itulah sebabnya dia sengaja tidak datang menemuinya. Saat memikirkan itu, Tuan Horton tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu. Dasar bocah kelima keras kepala. Bab 238. Tiba-tiba Keira mendongak, merasa seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang familiar. Akan tetapi, Tuan Horton telah melambaikan tangan kepada mereka dan mobil itu pun menyala dan melaju. Secara kebetulan, pengantar yang mengirim cincin giok atas nama Keira pergi setelah makan di tempat istirahat, sehingga dia agak terlambat dan berakhir tepat di belakang mobil Tuan Horton. Kedua mobil itu menuju Glow Village, satu demi satu. Di kediaman Horton, setelah Tuan Horton pergi, senyum Nyonya Horton langsung lenyap, dan dia menoleh ke arah Keira sambil mengerutkan kening. Apakah bocah nakal itu pergi ke rumah sakit lagi? Keira terdiam sejenak, lalu tersenyum, "Tidak, Nenek, kamu. Kau tidak perlu mencari alasan untuk bocah nakal itu," kata Nyonya Horton tua sambil tertawa dingin. Bocah nakal itu selalu lebih mementingkan hubungan pribadi daripada pekerjaan. Apa yang mungkin begitu penting sehingga dia tidak bisa melupakannya? Pagi ini, aku mendengar dari Fiona bahwa kau bergegas pergi bersamanya. Keira, katakan padaku, masalah apa yang sedang ditimbulkan Madeleine sekarang? Keira mendesah, "Nenek," Nyonya Horton yang sudah tua benar-benar marah. "Keira, kamu tidak perlu membujukku demi dia, dan kamu juga tidak perlu berperan sebagai istri yang setia. Ketika aku mengatur agar kamu menikahi bocah nakal itu, aku tidak ingin kamu diperlakukan dengan buruk, dan kamu tentu tidak perlu mendorong suamimu untuk mendekati orang lain. Aku tidak ingin kamu hidup dalam keadaan yang begitu terkekang." Dia menatap Fiona, "Siapkan mobilnya. Aku akan ke rumah sakit jiwa sekarang juga untuk melihat trik apa yang dilakukan wanita kecil itu." Namun lengannya dicengkeram erat oleh Keira. "Nenek," Nyonya tua Horton menoleh untuk melihatnya, hanya untuk mendengar Keira berkata dengan suara rendah, "Madeleine telah melompat dari gedung." "Apa?" Bahkan Nyonya Horton yang tua dan tenang pun terkejut dengan berita ini. Dia terdiam cukup lama sebelum berbicara lagi. Apakah dia melompat? Atau apakah dia menggunakan ini untuk menakut-nakuti bocah nakal itu? Percayalah, beberapa trik wanita itu sangat. Dia benar-benar melompat. Nyonya Horton yang sudah tua bisa saja langsung mengirim seseorang untuk memeriksa masalah ini, jadi Keira hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia hampir tidak selamat. Dia masih di ICU. Nyonya Horton tua mengerutkan kening, dan dia tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Akhirnya karena tidak dapat menahan diri, dia bertanya, mengapa ini terjadi? Mengapa dia tidak bisa melupakan masa lalunya? Mengapa ini harus terjadi? Baik Keira maupun Nyonya Horton tua adalah individu yang kuat. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memahami pilihan Madeleine. Tetapi Keira tidak ingin menjelek-jelekkan Madeleine di belakangnya, jadi dia membantu Nyonya Horton tua berdiri dan berjalan bersamanya ke halaman. Tak seorang pun dari mereka melihat bahwa begitu mereka memasuki pintu, Oliver keluar dari sudut, matanya bersinar saat dia menatap mereka dari belakang. Dia diam-diam pergi ke tempat terpencil dan langsung menelepon Selena. "Selena, kamu benar-benar punya pandangan jauh ke depan." Mantan kekasih Louis, wanita Davis itu, membuat keributan besar, dia melompat dari gedung. Berharap mendengar kabar penting dari Keira dan Nyonya Horton, Oliver terkejut ketika Selena berbicara dengan nada santai. "Ayah, aku sudah tahu tentang ini sejak kemarin." Oliver tercengang. "Hah?" Selena mulai berbicara. "Kemarin, aku meminta orang-orang mengawasi Madeleine. Sekarang, pamanku yang masih muda sedang bersamanya di rumah sakit, dan terlebih lagi, aku telah menyuap seorang perawat dan mendapatkan rekaman obrolan para dokter." Mata Oliver langsung berbinar. "Kalau begitu, bukankah ini kesempatan bagus bagi kita?" Selena mengangguk, "Aku akan mengirimkan buktinya sekarang juga. Kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, bukan?" "Saya tahu."
Oliver sangat gembira. Dia berencana untuk membesar-besarkan masalah ini dan membawanya ke pengadilan opini publik. Saat itu, bahkan jika Louis ingin merahasiakan insiden ini dan melanjutkan hubungannya dengan Keira, tekanan dari publik akan menghancurkannya. Sejak Louis kembali ke negara itu, dia telah menekan Oliver. Beberapa serangan baliknya dapat dengan mudah digagalkan oleh Keira. Meskipun wanita ini berasal dari keluarga sederhana, latar belakangnya, dia cukup mampu. Jika dia bisa membuat mereka berdua bercerai dan membiarkan Louis menikahi orang gila itu, maka Louis akan memiliki satu sekutu berkurang dan satu beban bertambah, dan Oliver akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Louis. Dia bahkan mempertimbangkan bahwa mungkin Louis tidak akan pernah punya anak. Sambil memikirkan hal ini, percakapan yang direkam Selena secara diam-diam pun dikirim, kemudian diedit dengan maksud jahat, dan maknanya benar-benar diputarbalikkan. Oliver mencibir dan kemudian mengunggahnya ke internet. Nyonya Horton tua mendesah berat, menatap Keira dengan rasa bersalah. Cucu menantu perempuanku tersayang, aku. Dia agak kehilangan kata-kata, merasa kasihan kepada si bocah nakal, dan merasa kasihan pada cucu menantunya saat membela suaminya di waktu yang sama. Tapi Keira berkata, "Nenek, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku mengerti. Jangan khawatir, ini antara Louis dan aku. Silakan istirahat." Dia mengantar Nyonya Horton tua ke kamar. Saat dia melangkah keluar lagi, dia menerima pesan dari Samuel. "Bos, tolong lihat postingan ini. Apa yang terjadi?" Setelah membuka tautan tersebut, Keira melihat rekaman dokter berbicara, tetapi kontennya diedit untuk menyiratkan sesuatu yang berbeda. Hal ini memberikan kesan bahwa Louis dengan kejam meninggalkan Madeleine karena dia jatuh sakit dan kecanduan dengan Keira sebagai gantinya. Tulisan tersebut sudah dibanjiri komentar negatif. Keira mengamati mereka. Sebagian besar komentar memfitnah Louis sebagai yang tidak bertanggung jawab dan melabeli Keira sebagai perusak rumah tangga. Tanpa menjelaskan secara spesifik, dia hanya membalas Samuel, apakah ada yang menekan topik yang sedang tren. Samuel segera menjawab, "Sudah ditekan. Aku baru saja memeriksa bahwa Tom adalah orang yang melakukan ini, mungkin atas perintah Louis." "Bos, apa yang terjadi dengan Louis? Dia masih di rumah sakit dengan wanita itu. Apa sekarang? Apakah dia berencana untuk melanjutkan hubungan dengan wanita itu?" Keira mengerutkan kening. Saat dia hendak membalas, dia melihat Samuel telah menambahkannya ke obrolan grup yang beranggotakan dia, Samuel, Tom, dan Louis. Sementara Keira masih bingung, panggilan video Samuel terdengar. Keira dengan enggan mengambilnya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di pihak Louis menjawab. Namun, Tom ikut bergabung. Sebelum Keira sempat bicara, Samuel sudah menyela. "Tuan Tom Davis, Anda harus membuat bos Anda menjelaskan dirinya kepada bos saya. Jangan berpikir bahwa hanya karena bos saya mudah diajak bicara, kamu bisa mengabaikan hal semacam ini. Aku bertanya padamu, apa sebenarnya yang dipikirkannya? Mengapa dia ada di rumah sakit bersama wanita itu? Apa hubungan wanita itu dengannya?" Tom mendesah, "Nona Olsen, tolong jangan salah paham, bosku, rasa tanggung jawabnya ada pada Madeleine, tapi cintanya yang sejati ada padamu." Samuel mencibir, "Cinta sejati, lalu bagaimana dia bisa menonton? Bos saya difitnah sebagai perusak rumah tangga. Bagaimana dia masih bisa berada di rumah sakit pada saat seperti ini?" Tom berkata, "Nona Madeleine pernah menyelamatkan nyawa bosku, jadi dia merasa berkewajiban." "Bagaimana dia menyelamatkan hidupnya? Ayo, ceritakan padaku. Aku ingin tahu bagaimana sebenarnya situasi ini." Bab 239. Nada bicara Samuel terdengar mengancam. "Jika kau tidak bisa memberiku jawaban pasti hari ini, masalah ini tidak akan berakhir. Jangan kira grup Hortonmu bisa seenaknya menindas orang." Tom berkata tanpa daya, "Itu terjadi saat mereka masih anak-anak. Bos saya tidak memberitahu saya detailnya. Saya menebaknya dari apa yang biasanya dikatakan Nona Madeleine." Samuel terus mengumpat, "Kejadian masa kecil bahkan lebih konyol lagi, kan? Bisakah kau pastikan bahwa Nona Madeleine memang orang yang menyelamatkan hidupnya? Jangan-jangan salah orang lagi?" Tom mendesah, "Kami dapat memastikannya. Meskipun Nona Madeleine mengatakan token itu dijual oleh ibunya, kami melakukan tes detektor kebohongan padanya dan dapat memastikan dia tidak berbohong." "Apakah Nona Madeleine benar-benar sakit mental?" "Ya,
Kami telah berkonsultasi dengan banyak ahli baik di dalam maupun luar negeri. Dia memiliki klaustrofobia dan autisme yang parah. Bos saya adalah satu-satunya penebusan dosa dan harapan hidupnya. Tom menatap mereka, mencoba menjelaskan atas nama Louis. Nona Olsen, saya tahu Anda pasti menyalahkan bos saya saat ini, tetapi bos saya tidak pernah berencana menikahi Nona Madeline. Itu hanya angan-angannya. Selama ini, bos saya telah membayar biaya pengobatannya, tetapi semua dokter mengatakan kondisinya terlalu parah. Tom mendesah. Saya telah mengawasinya selama bertahun-tahun, berpikir bagaimana jika Nona Madeleine melakukan kesalahan. Jika dia bisa saja melakukan kesalahan, saya bisa membujuk bos saya untuk menyerahkannya. Namun, dia tidak melakukannya, dan satu-satunya hal berlebihan yang dia lakukan selama bertahun-tahun ini adalah selama pesta ulang tahun itu, berpura-pura menjadi Nyonya Horton sejenak, tetapi kemudian dia memberikan penjelasan yang masuk akal, dengan mengatakan bahwa itu karena semua orang mengira dia adalah Nyonya Horton, dan dia takut menyangkalnya akan menimbulkan masalah bagi bos saya. Sejak saat itu, dia tinggal diam-diam di rumah sakit jiwa. Mendengar hal ini, Samuel merasa konyol. Apakah dia begitu polos? Apa yang harus kita lakukan? Bukankah setiap kali dia mencoba bunuh diri, Louis harus mengawasinya, kan? Lalu apa gunanya pernikahan bosku? Tom tersenyum kecut. Kurasa itulah sebabnya bosku dengan tegas memilih Nona Olsen dan menyerah pada Nona Madeleine sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, dia pernah menyelamatkan hidupnya. Bisakah dia benar-benar melihatnya mati? Samuel terdiam sejenak. Sebagai seorang pria, dia selalu memahami betapa pentingnya rasa tanggung jawab. Jika Louis bisa bersikap kejam terhadap Madeleine sekarang, bisakah suatu hari dia bisa bersikap sama kejamnya terhadap Keira? Keduanya terdiam sejenak. Keira, dengan mata tertunduk, berkata, pendapat publik yang muncul agak membingungkan. Kalian berdua cari tahu apa yang terjadi. Tom langsung berkata, kami sudah menyelidikinya. Cabang pertama keluarga itu membuat masalah. Kalau begitu, tekan dengan kuat. Jangan biarkan masalah ini menarik perhatian lebih banyak orang. Tom langsung mengangguk. Aku akan melakukannya. Samuel mencibir. Topik yang sedang tren mungkin telah ditekan, tetapi sekarang seseorang menyiarkan langsung dari rumah sakit. Setelah menutup telepon, Keira membuka siaran langsung dari link yang dikirim Samuel. Siaran langsung itu tampaknya dimulai oleh seorang jurnalis, dan meskipun penjaga keamanan keluarga Horton menghalangi mereka untuk mendekat, orang masih bisa melihat sekilas ke dalam bangsal. Madeleine terus memegang tangan Louis, tidak membiarkannya pergi. Baru setelah tubuhnya akhirnya tidak mampu menahan dosis besar obat penenang, dia akhirnya bisa tenang, dan akhirnya, Louis dibebaskan. Wartawan itu, yang tidak dapat mendekati Louis untuk diwawancarai, berdiri di depan kamera dan mulai berkata, satu-satunya penebusan dalam hidupnya adalah dia, tetapi Tuan Horton telah dengan kejam meninggalkannya. Apa bedanya dengan mengirim seseorang ke kematian? Bagaimana Tuan Horton bisa begitu tidak berperasaan? Ini adalah Gossip Daily, dan kami akan terus memantau berita ini sampai akhir. Keira mematikan siaran langsung. Baik dalam penglihatannya maupun dalam pikirannya terdapat gambaran punggung Louis di depan tempat tidur Madeleine. Punggung itu, yang pernah kokoh bagai gunung yang memberikan rasa dapat diandalkan, kini tampak di ambang kehancuran. Keira tiba-tiba merasa sedikit kasihan padanya. Malam berangsur-angsur menjadi semakin pekat. Kondisi Madeleine stabil, dan nyawanya tidak lagi dalam bahaya. Louis akhirnya kembali ke kediaman Horton. Dia tidak keluar dari mobil, melainkan duduk di dalam sambil menyalakan sebatang rokok. Kilasan kata-kata dokter itu muncul di benaknya. Keinginan hidup Nona Madeleine sangat lemah. Jika kamu benar-benar tidak akan menemaninya lebih jauh, maka tidak perlu ada penyelamatan lebih lanjut karena dia pasti akan mencoba bunuh diri untuk kedua kalinya. Bahkan jika kita bisa pantau dia setiap saat, apa yang bisa kita lakukan jika dia bertekad untuk mati dan menolak makanan dan minuman? Terlebih lagi, dia punya 100 cara untuk bunuh diri, dan kita hanya butuh sedikit kelalaian. Tuan Horton, saya minta maaf, saya tidak bisa menjamin keselamatan pasien. Louis menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu dia akhirnya keluar dari mobil. Halaman rumah Nyonya Tua Horton sangat sunyi. Louis diam-diam memasuki kamar tidurnya sendiri, dan segera dia memasuki pintu. Dia melihat siluet yang familiar duduk di sofa di ruangan redup. Louis sedikit terkejut dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar Keira berkata, "Ayo kita bercerai."
Suara Keira sangat samar. Pada saat yang sama, kurir tersebut telah berkendara selama 6 jam dan akhirnya tiba di nomor 76 Glow Village. Semakin dia mengemudi, semakin dia merasa khawatir. Karena nomor 76 bukan hanya rumah desa biasa. Rumah beratap genteng besar yang megah ini membentang seluruh jalan. Itu jelas merupakan tanah milik keluarga besar, rumah leluhur di sini. Dia berdiri di pintu masuk dan kemudian mengetuk pintu. Seseorang datang untuk membuka pintu. Kurir itu bertanya, "Maaf, apakah ada seseorang disebut Stubborn 5 atau si keras kepala 5 di sini?" Pelayan itu langsung mengerutkan kening. Apa itu si keras kepala 5? Belum pernah dengar nama itu. Pergi sana, itu adalah paket milik bosnya, dan dia telah berjanji untuk mengirimkannya, jadi kurir tersebut menolak untuk pergi. Sebaliknya, dia mulai berteriak. "5 keras kepala 5, ada paket untukmu." Tuan Horton, yang baru saja memasuki halaman, mendengar pertengkaran di pintu masuk dan sedikit terkejut. Ia menghampiri dan bertanya sambil mengerutkan kening. "Paket siapa ini?" Pembantu itu berkata, "Kurir ini bilang ini untuk si keras kepala 5. Kita tidak punya orang dengan nama itu di rumah kita. Saya sudah bilang dia salah tempat, tapi dia tidak mau pergi." Begitu pelayan itu selesai berbicara, mata Tuan Horton membelalak tak percaya, dan dia bertanya, "Siapa? Keras kepala 5. Tuan Horton langsung bersemangat, melangkah maju untuk menghadapi kurir itu. Ya, memang ada orang seperti itu di rumah ini." Setelah diculik dan dikembalikan ke rumah, Louis akan berlari ke gerbang depan setiap hari untuk menunggu surat. Kemudian, ketika hendak berangkat ke luar negeri, ia berulang kali berpesan jika ada yang mengirim surat kepadanya, maka harus ingat untuk memberitahunya. Bahkan setelah pergi ke luar negeri, dia masih menelepon setiap 3 atau 5 hari untuk menanyakan apakah ada yang mengiriminya surat. Dia hanya berhenti dalam beberapa tahun terakhir. Dia segera mengambil paket dari kurir dan menatap pengemudi. "Lakukan perjalanan lagi. Bawa paket ini ke Tuan Louis." Dia memikirkan instruksi Louis sebelumnya dan berkata, pastikan untuk menyerahkannya kepadanya secara pribadi. Kurir itu teringat akan permintaan bosnya untuk mengantarkan paket langsung ke penerima, dan langsung menambahkan, "Saya juga ikut Anda." Bab 240. Dia tidak menginginkannya lagi. Kediaman Horton. Perkataan Keira tidak terlalu mengejutkan Louis. Dia selalu menjadi wanita yang berjiwa bebas. Namun dada Louis masih tercekat, mulutnya menganga. Ia ingin menolak, mengatakan tidak, meminta wanita itu menunggunya sedikit lebih lama, dan memberinya lebih banyak waktu. Ia yakin ia dapat memikirkan solusi yang lebih baik. Namun sebelum dia sempat berbicara, Keira berdiri, tatapannya tertuju padanya. "Aku tidak bermaksud menekanmu, tapi aku sudah banyak berpikir, dan ini mungkin satu-satunya cara." Louis mengatupkan rahangnya, meremas tinjunya. "Keira, kau sudah berusaha sebaik mungkin, dan kau memilihku. Aku tahu itu." Keira menatapnya, "Tapi kau tidak bisa benar-benar melihatnya mati." Louis mengerutkan kening. "Aku bisa. Sekarang kau bisa." Keira menatap matanya. "Tapi bagaimana dengan masa depan?" Louis berhenti sejenak. "Kau akan merasa bersalah padanya, dan rasa bersalah ini akan selamanya terkubur dalam hatimu, Louis. Aku tidak ingin kau menanggung tekanan seperti itu." Cahaya ruangan itu sangat redup. Keira tidak dapat melihat ekspresi di wajah Louis, tetapi dia terlihat putus asa, bahunya sedikit terkulai. Dia berkata, kata demi kata, "Louis, aku tahu betapa buruknya perasaan ini. Selama 22 tahun terakhir, dia hidup dalam rasa bersalah terhadap keluarga Olsen. Dia benar-benar yakin bahwa keberadaannya lah yang menghalangi Taylor dan Nyonya Olsen untuk bersama, dan meskipun dia akhirnya pergi setelah lebih dari 1 dekade bekerja keras untuk keluarga Olsen, beban di hatinya tidak pernah terangkat. Setiap kali ia berhadapan dengan Isla, meski ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia tidak bisa memilih kelahirannya sendiri, ia tetap merasa bersalah dan tak mampu mengangkat kepalanya di hadapan Isla. Itu adalah utang yang tak berdaya. Seseorang tidak dapat memilih latar belakangnya. Begitu pula, hidup dan mati tidak dapat diubah. Jika seseorang meninggal, maka selesailah sudah. Betapapun besarnya penyesalan seseorang, ia tidak akan pernah bisa menebusnya. Louis, yang tampak dingin dan acuh tak acuh, sebenarnya sangat peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Madeleine pernah menyelamatkan hidupnya,
jadi jika dia menyerah begitu saja, Louis akan menghabiskan sisa hidupnya dengan rasa bersalah terhadap Madeleine. Keira tidak menginginkan itu terjadi padanya. Namun Louis melangkah maju, suaranya bergetar. Tetapi dibandingkan dengan itu, aku lebih tidak sanggup kehilanganmu. Keira menunduk, tersenyum. Louis, bersikaplah bijaksana. Kau tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk kita berdua. Tiba-tiba Keira maju selangkah dan memeluknya erat. Tindakan ini menjebak kata-kata di tenggorokan Louis. Keira lalu tertawa. Louis, jangan terlalu sedih. Aku sudah terbiasa dengan sikapmu yang mendominasi. Lagi pula, suaranya teredam. Pernikahan ini memang aneh sejak awal. Saya selalu merasa ada yang mengendalikan di balik layar. Mungkin kalau kita bercerai, orang di balik layar itu harusnya akan menunjukkan diri. Dia mengucapkan semua kata-kata itu pelan. Setelah itu, dia berdiri tegak dan menepuk bahu Louis. Baiklah, sampai jumpa di gedung pengadilan besok. Jangan ganggu aku. Meninggalkan kata-kata itu, dia berbalik untuk pergi. Namun lengannya digenggam erat oleh Louis. Keira tidak menoleh ke belakang. Dia tidak pernah genit, tetapi melihat Madeleine bergelayut manja di tangan Louis dan memanggilnya, "Kakak," dengan penuh kasih sayang, adalah sebuah kebohongan jika dia berkata dia tidak cemburu. Cinta pada hakikatnya, egois dan posesif. Untuk sesaat, keduanya tidak bergerak. Tidak jelas berapa lama waktu telah berlalu ketika Louis akhirnya melepaskan tangannya. Baru saat itulah Keira pergi. Dia bergegas ke kamar sebelah, kamarnya sendiri. Dan saat dia menutup pintu, air matanya tiba-tiba mengalir. Seseorang tidak boleh terlalu serakah. Dia terbiasa dengan kesulitan sejak usia muda, tetapi sekarang, dia tidak hanya memiliki Louis tetapi juga Jodie South sebagai ibunya. Sesungguhnya apapun yang diberikan takdir kepadamu, ia akan mengambil sesuatu yang lain darimu. Keira naik ke tempat tidur dan membenamkan kepalanya dalam-dalam ke selimut. Jika dia tahu akan jadi seperti ini, dia seharusnya telah mengendalikan dirinya dan tidak jatuh cinta padanya. Dia tidak menyesal membicarakan perceraian itu karena dia tahu kalau dia tidak membicarakannya, Louislah yang akhirnya akan berbicara. Ini lebih baik, dia tidak ditinggalkan, dialah yang memutuskan untuk meninggalkan dia. Di dalam ruangan yang hanya terpisah oleh satu dinding, Louis berdiri linglung di pintu. Cara dia berjalan menjauh membuatnya merasakan kekosongan di dalam dadanya. Jengkel, dia melepas dasinya dan berjalan menuju balkon. Beberapa hari terakhir ini suhu udara telah menurun, dan bahkan di Oceanion, suhu udara telah turun hingga di bawah 0 derajat Celcius. Dia melepas mantelnya, sekarang berdiri di sana hanya dengan kemejanya, menatap ke arah kamar Keira. Lampu di kamarnya mati. Dia mungkin tertidur, atau mungkin, seperti dia tidak bisa tidur sama sekali. Louis mengambil sebatang rokok lagi. Mungkin karena cuaca terlalu dingin, dia menyadari tangannya sedikit gemetar. Setelah menyalakan rokoknya, dia mengisapnya panjang-panjang seolah ingin menghirup rasa pahitnya ke setiap organ. Dia tersedak dan batuk 4 kali dan daerah matanya basah. Sesuatu jatuh ke tangannya. Louis meliriknya dan dengan lembut menyekanya. Pagi itu tiba dengan cepat. Dengan cahaya fajar, Keira membuka matanya. Dia tidak yakin apakah dia tidur semalam, sepanjang malam terasa kacau, dengan suara samar batuk tetangga sesekali mencapai telinganya. Namun, isolasi halaman rumah Nyonya Horton tua itu sangat bagus. Dia tahu itu hanya imajinasinya. Dia bangun dari tempat tidur dan pergi ke pintu. Louis juga membuka pintunya, dan mata mereka bertemu. Ada tanda kelelahan yang jelas di bawah matanya. Setelah beberapa saat, Keira tersenyum tipis. "Selamat pagi." Bibir Louis bergerak sedikit, dan dia berusaha mengucapkan sepatah kata, "pagi." Tak satu pun dari mereka yang memiliki selera sarapan. Keira hanya berkata, "Ayo pergi." Louis membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun, berbalik dan berjalan maju. Setelah keduanya meninggalkan ruangan, Fiona muncul dari belakang mereka, tampak cemas saat melihat mereka pergi. Ia kemudian bergegas ke kamar Nyonya Horton tua. "Nyonya, Tuan Louis dan Nona Keira tampaknya lagi tidak baik. Saya melihat Nona Keira memegang surat nikah, apakah mereka akan bercerai?" Nyonya Horton yang sudah tua menutupi dadanya mendengar kata-kata itu, tetapi kali ini dia tidak mengamuk atau berbicara. Dia hanya mendesah, "Fiona, aku tidak bisa memaksa Keira, bocah nakal itu yang telah menyakitinya." Mata Fiona memerah saat mendengar ini.
Tapi dia istri yang baik, jika Tuan Louis kehilangan dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Nyonya Horton yang sudah tua merasa semakin sedih. Hentikan, kita seharusnya tidak terlalu ikut campur dalam urusan anak muda. Dia berbaring di tempat tidurnya, air mata mengalir dari matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dasar bocah nakal. Keira mengikuti Louis ke tempat parkir. Keduanya masuk ke dalam mobil, dan pengemudi mulai melaju menuju gerbang utama. Di luar, kurir dari perusahaan Keira dan rumah lama Horton telah tiba secara bersamaan. Bab 241. Saat mobil Louis pergi, kendaraan dari rumah lama keluarga Horton dan mobil pengiriman tiba satu demi satu. Louis melirik sekilas ke mobil milik rumah tua itu, tanpa banyak khawatir. Lagi pula, merupakan hal yang biasa bagi Tuan Horton untuk mengunjungi Nyonya Horton tua untuk menyampaikan ucapan selamat atau hadiah, mereka selalu pergi langsung kepadanya. Sedangkan untuk mobil pengiriman, dengan lebih dari 100 orang yang tinggal di rumah besar itu, siapapun bisa menerima paket pengiriman. Mobilnya baru saja melewati 2 kendaraan itu. Begitu dia sudah jauh dari sana, pintu mobil rumah tua itu terbuka, pengemudinya keluar, dan sambil memperhatikan mobil Louis, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada penjaga gerbang, apakah itu Tuan Louis Horton yang baru saja pergi. Penjaga gerbang menjawab, ya. Pengemudi itu langsung menjadi cemas. Saya datang ke sini untuk mengantarkan sesuatu kepadanya. Kemana Tuan Louis Horton pergi? Penjaga gerbang menggaruk kepalanya. Bagaimana aku bisa tahu urusan Tuan? Menyadari bahwa ia bertanya pada orang yang salah, pengemudi itu segera kembali ke mobil dan langsung menuju ke halaman rumah Nyonya Horton tua. Mobil pengantar berencana untuk menyusul tetapi dihentikan oleh penjaga gerbang. Barang siapa ini? Anda tidak bisa masuk begitu saja. Orang yang mengantar itu terdiam. Dan begitu saja, dia ditinggalkan di gerbang. Dia memikirkannya dan tetap mengirim pesan kepada bosnya. Bos, saya sudah mengirim paket Anda ke Glow Village, tetapi Stubborn 5 ada di Oceanion. Saya mengikuti pengemudi ke Oceanion, ke rumah tangga yang sangat kaya, dan mereka tidak mengizinkan saya masuk. Keira membalas pesan itu dengan sangat cepat. Kalau begitu, kembali saja, tidak perlu menunggu. Dia sudah meninggalkan nomor kontaknya, sang kakak pasti akan menghubunginya, benar kan? Keira berhenti sebentar, tetapi dia segera melupakan masalah itu. Dia melirik ke arah Louis lagi, menyadari wajah pria itu dingin, dan dia tidak berbicara sepatah kata pun. Mobil segera tiba di gedung pengadilan. Keira keluar dari mobil terlebih dahulu. Pintunya terbuka. Haruskah kita masuk? Louis tidak bergerak. Keira hanya mendesah pelan dan menatap lurus ke arahnya dengan pintu mobil terbuka. Setelah kebuntuan sekitar 1 menit, Louis akhirnya keluar dari mobil. Keira berjalan menuju gedung pengadilan dan baru berjalan beberapa langkah ketika ia merasakan ada yang tidak beres. Saat menoleh ke belakang, ia melihat Louis sedang menatap pintu masuk gedung pengadilan, tampak tidak mengenal tempat itu. Ya, dia dalam keadaan linglung ketika datang untuk mengambil surat izin menikah, jadi dia benar-benar lupa tentang tempat ini. Dia berjalan ke samping Louis, hanya untuk mendengarnya berkata, kita tidak bisa bercerai hari ini. Keira terkejut. Kenapa tidak? Apakah Louis bertekad untuk melihat Madeleine mati dan tidak mau putus dengannya? Tepat saat pikiran itu terlintas di benaknya, dia mendengar lelaki itu berkata, aku lupa membawa surat nikah. Keira tercengang. Dia melirik Louis dan terbatuk pelan. Kalau begitu, ayo pulang untuk mengambilnya. Louis berkata, saya ada rapat. Keira berkata, kalau begitu, mari kita lakukan sore ini. Saya ada janji sore ini. Keira bingung. Dia menatap Louis dengan ekspresi geli, Tuan Horton, tahukah Anda seperti apa penampilan Anda saat ini? Louis merasa agak malu dengan tatapannya dan terbatuk dengan perasaan bersalah. Seperti apa penampilanku? Seperti anak yang merajuk dan mengamuk pada orang tuanya. Louis menatapnya. Jadi, jika aku mengamuk, bisakah kamu, sebagai orang tua, tidak bercerai? Tidak, aku tidak bisa. Keira merasa frustrasi. Pernikahan bukanlah hal yang mudah, Louis. Jika kita tidak bercerai, kapan kau akan menyelesaikan masalah dengan Madeleine? Aku bisa menunggu selama sebulan, 3 bulan, tetapi bisakah kau mengharapkan aku menunggu selama 3 atau 5 tahun? Louis mengatupkan rahangnya. Kalau saja Madeleine bisa disembuhkan, dia pasti sudah sembuh dalam 5 tahun itu.
Dan jika dia menolak menemuinya sebelum dia sembuh, Madeleine akan bunuh diri. Louis terjebak, dalam jangka pendek, dia harus melihatnya mati tanpa perasaan, atau tidak ada pilihan kedua. Namun dia tidak bisa hanya melihat penyelamatnya mati, terutama jika kematiannya ada hubungannya dengan dia. Dia menatap Keira lagi. Seorang wanita riang seperti Keira terjebak dalam keluarga Horton karena pernikahan yang tidak dapat dijelaskan ini. Jika mereka bercerai, mungkin dia akan benar-benar melarikan diri. Pikiran ini membuatnya panik, dan dia berkata, "Keira, aku sangat sibuk hari ini. Ayo kembali besok, oke?" Keira menatapnya dengan saksama dan akhirnya mengangguk. "Baiklah." Louis menyerahkan mobil kepadanya. "Kamu pulang dulu, aku akan ke kantor." Keira menggelengkan kepalanya. Dengan statusku saat ini, tidak pantas bagiku untuk kembali ke tempat tinggal Hortons. Louis tercengang dan dia merasa makin frustrasi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya, dan akhirnya dia hanya menggerutu dan masuk ke dalam mobil. Dia tampak agak acak-acakan. Keira memperhatikan mobilnya melaju pergi, menundukkan matanya, dan mendesah pelan. Dia ingin mengatakan bahwa tidak perlu bersikap seperti itu. Jika mereka berdua ditakdirkan, mereka pasti akan keluar dari kebuntuan ini. Siapa tahu, mungkin dalam 1 atau 2 tahun, Madeleine penyakitnya mungkin dapat disembuhkan. Atau mungkin, dia tidak meneruskan sisa pikirannya. Keira memanggil taksi dan kembali ke kediaman Olsen. Saat masuk dan baru saja melangkah ke ruang tamu, dia mendengar Taylor berbicara, "Jika kamu khawatir, mengapa kamu tidak meneleponnya untuk bertanya padanya?" Jody South langsung menolak. Bukankah itu akan memberi tekanan pada Keira? Keira menyadari setelah mendengar percakapan ini bahwa mereka telah melihat berita online. Pada masa ini, jurnalis ada di mana-mana. Sungguh sulit untuk merahasiakan sesuatu. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Jody South, terkejut, berkata, "Keira, kamu." "Bu, aku sudah memutuskan untuk bercerai." Keira tidak menyembunyikan dari ibunya. Belum sempat dia berbicara, Taylor langsung keberatan. "Konyol, bagaimana bisa kalian bercerai begitu saja? Sebagai pasangan, kalian harus menghadapi semuanya bersama-sama." Keira tetap diam. Taylor merasa sedikit malu dan menatap ke arah Jody South. "Shirley, tolong bicaralah agar dia sadar." Namun Jody South berkata, "Bagus, rumah ini akan selalu menyambutmu." Taylor terkejut, "Shirley, kamu." Jody South menatapnya. "Ada beberapa hal yang bisa dihadapi bersama, tetapi dengan wanita itu di luar sana, ini adalah masalah yang rumit, dan seseorang harus keluar. Aku tidak ingin Keira terluka dalam drama 3 orang ini. Aku menghormati pilihan Keira. Keira, kamarmu di lantai atas belum direnovasi, jadi kau bisa tidur denganku malam ini." Ketika Taylor mendengar ini, dia sedikit tertegun. Namun kemudian dia menyadari bahwa Nyonya Olsen selalu menjadi wanita yang bertindak tegas. Dia selalu seperti itu. Mengapa dia mau bertahan dengannya, menoleransi Poppy? Jelas itu karena dia, Jody South, tidak mencintainya. Jejak ejekan melintas di mata Taylor. Baik Keira maupun Jody tidak menyadari reaksinya. Jody sudah menggandeng tangan Keira dan menuntunnya ke atas. "Kita tidak pernah tidur di kamar yang sama sebelumnya, malam ini, kita juga bisa ngobrol enak." "Tentu." Keira tiba-tiba berkata, "Bu, aku mau makan pasta sayur buatan ibu untuk makan siang." Jody tertegun sejenak, lalu tertawa. "Anakku, pasta buatanku tidak enak." Saat Keira masih kecil, Nyonya Olsen suka memasak, berharap bisa menjadi istri dan ibu yang baik. Namun pasta yang dibuatnya pernah dicemooh oleh Isla. Tapi Keira, melihatnya, tidak bisa untuk tidak lebih iri lagi. Itu adalah hal yang sangat sederhana, namun Poppy tidak pernah melakukannya untuk dia. Dia benar-benar ingin memakan makanan buatan Jody South. Dia bersikeras, "Tapi aku ingin memakannya." Jody terkejut. "Baiklah." Jam 11. Ibu dan anak itu menghabiskan seharian di kediaman Olsen, dan pada siang hari, Keira dapat memakan pasta yang sudah lama ia idamkan, dan pada malam harinya, mereka berbaring bersama. Antara Keira dan Jody South, 22 tahun terakhir seolah tak terjadi apa-apa, dan mereka sedekat ibu dan anak pada umumnya. Keira mengerti bahwa Jody South sedang menjaga perasaannya. Tetapi kedekatan di antara mereka tidak dapat dipalsukan. Malam itu,
Sambil berbaring di tempat tidur, dia mengeluarkan telepon genggamnya lagi. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia telah menerima sebuah pesan. Di era digital, kebanyakan orang berkomunikasi melalui WhatsApp atau media lainnya, dan hanya sedikit yang mengirim pesan teks atau SMS. Dengan demikian, mayoritas pesan di kotak masuk Keira adalah iklan dan spam. Jadi, pesan khusus ini sangat mencolok. Itu dari nomor yang tidak dikenal, hanya dengan satu kalimat. Jangan ceraikan Louis. Sungguh misterius. Pastilah orang itu yang mengatur pernikahan mereka sejak awal. Keira bangkit dan berjalan ke balkon. Ia menemukan nomor itu dan langsung menghubunginya. Bersambung ke bab selanjutnya.